Selanjutnya di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan, janganlah meninggikan kubur lebih dari sejengkal. Adapun dalil yang melarang hal itu adalah berdasarkan kepada hadis li hadithi Abil Hayyajil Asadi an Aliin qala ab'atsuka ala ma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada' timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu, yang artinya adalah berdasarkan kepada hadis Abi Hayyajil Al-Asadi dari Ali radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus aku. Jangan kamu membiarkan area kecuali kamu singkirkan, dan kuburan yang ditinggikan melainkan kamu ratakan. Hadis riwayat Al-Jamaah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah. Kemudian berdasarkan kepada hadis lain, wali hadits Sufyan at-Tamari annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, yang artinya adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan at-Tamar bahwa ia melihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beronggok, diriwayatkan oleh Bukhari. Maksud daripada beronggok itu adalah tidaklah tinggi. Kemudian keterangan dari hadis lain juga disebutkan, wali hadithi Salih ibn Abi Salih qala ra'aitu qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shibran au nahwa shibrin, yang artinya adalah berdasarkan kepada hadis Saleh bin Abi Saleh. Ia berkata, aku melihat kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejengkal atau sekedar sejengkal tingginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Marasil. Kemudian di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan lagi, janganlah kamu buat tembok di atasnya. Hal ini berdasarkan kepada dalil li hadithi Jabirin nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukhassasal qabru wa ayyuk ada alaihi wa ayyubna alaihi, yang artinya adalah menilik kepada hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menembok kuburan dan duduk di atas kuburan, serta melarang mendirikan bangunan di atasnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan An-Nasai. Selanjutnya di dalam himpunan putusan tarjih disebutkan lagi, tetapi buatlah tanda di atasnya dengan batu umpamanya pada arah kepalanya. Adapun yang menjadi sandaran dalilnya adalah berdasarkan kepada hadis li hadithi Mutallib ibn Abdullah qala lamma mata Utsman bin Maz'un kharaja bi janazatihi fadufina fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayyatiya bihajarin falam yastati' hamlahu faqama ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara ala dhira'ihi qala alladhi akhbarani ka'anni anzuru ila bayadi dhira'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina hasara anhuma thumma hamalaha fawada'aha inna ra'sihi faqala u'allimu biha qabra akhi wa arfinu ilaihi man mata min ahli, yang artinya adalah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Mutallib bin Abdullah, katanya bahwa ketika Utsman bin Maz'un wafat, jenazahnya dibawa keluar dan dikubur. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seseorang laki-laki supaya mengambil batu, tetapi tidak kuat mengangkatnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekatinya dan menyingsingkan kedua lengan baju beliau. Berkatalah Muttalib, berkata seseorang yang mengabarkan kepadanya, seolah-olah aku melihat kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih waktu disingsingkannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat batu itu dan meletakkannya di arah kepalanya dengan sabdanya, aku memberi tanda kubur ahliku yang meninggal di situ.
Hadis riwayat Abu Daud.